DPO tidak ada, itu asal sebut nama. Paling dua yang atas nama Dani dan Andi itu tidak ada. Oke. Oleh saudara Dani dan Andi, saudara Dani. Lucu emang. Bukannya Dani itu udah di berani mengatakan termohon itu ngelantur. Pelemparan ada riakan. Aduh, ini kesaksian Aib yang dibacakannya. Belum pernah mengatakan kalau si Dani sama si Andi adalah fiktif. Ya benar. Tetapi tadi diangkat. Listio Sigit Prabowo, Hormat Jenderal. Mohon maaf, menurut saya tidak perlu juga menunggu tindakan dari Bapak Presiden. Iya. Kalau memang Bapak merasa nggak mampu mengatasi persoalan seperti ini, kan Bapak bisa mundur secara baik-baik. Bapak Presiden copot orang-orang Iya, copot aja semuanya ya, nggak becus kerja ya. Pak Pasren ini kan didatangi oleh keluarga para terpidana. Ya kami tidak Itu siapa namanya yang perempuan tadi ya? Gitu. Maka kami melihatnya ini tim pencari fulus. Nah ini guys ya, momen terlucu sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Bukannya Dani dan Andi ya kan sudah dinyatakan fiktif ya kan. Kuasa hukum Peggy Setiawan tertawa berjamaah ya, mendengarkan jawaban kuasa hukum Polda Jabar. Jadi bagaimana keseruan video ini, langsung saja kita tonton bersama-sama sambil kita komentari ya guys. DPO tidak ada, itu asal sebut nama. Paling dua yang atas nama Dani dan Andi itu tidak ada. Oke. Oleh saudara Dani dan Andi, saudara Dani. Dibawa oleh saudara Dani, dua korban mengendarai ketawa. Saudara Dani, saudara Andi, saudara Dani. Dibawa oleh saudara Dani. Lucu emang. Bukannya Dani itu udah di Berani mengatakan termohon itu ngelantur. Yang dijawab sama mereka sama pertanyaan kami berbeda. Ya. Seharusnya mereka menjawab kepada kami menangkap karena ini loh alasannya, alat Ya. buktinya ini. Itu seharusnya kami menahan dasarnya ini, tetapi mereka ngelantur. Ya, Ngelanturnya mereka menceritakan masalah BAP. Ini BAP yang diceritakan buat apa? Bahkan mereka mengatakan tadi, mereka mengatakan kalau mereka hasil dari psikologi, mereka jadikan alat bukti. Hasil psikologi ini dikatakan kalau si Peggy Setiawan ini dikasih tahu fotonya si Pina berubah wajah. Loh kok karena itu dijadikan jadi alat bukti. Ini sangat lucu. Lucu loh. Memang tapi lucu kami lah masih ya. tetap optimis. Kami termohon akan dikabulkan. Ya. Akan mudah menjawab di replik nanti ya, Akan mudah. Pemohon akan dikabulkan. Ya. Oke. Jadi Tim kuasa hukum Polda Jabar ya. Budi Pelor menerangkan bahwa adapun sehingga saksi bisa melihat dan mengetahui para pelaku sering nongkrong di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon saat lewat dari tempat kerjaan, saksi melintas menuju warung kopi di Jalan Perjuangan depan Mandua Kota Cirebon pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.30 WIB. Karena saksi tidak melihat waktu dan jam. Mereka sudah berkumpul di depan SMP Negeri 11 Cirebon samping showroom mobil Jalan Perjuangan Maja Asem ke samping Kota Cirebon. Adapun yang dilakukan oleh para pelaku yang sedang nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon terhadap satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Seon warna biru muda tersebut, yaitu sebelumnya pada saat melakukan pelemparan ada riakan. Aduh, ini kesaksian Aib yang dibacakannya. Saksi tidak mengetahui bahasanya, kemudian mengejar satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 parah merek Yamaha Seon karena biru muda, yang mana yang saksi lihat saat itu yang mengejarnya 4 motor. Jadi tim kuasa hukum Polda Jabar ini lagi membacakan kesaksian Aib yang menurut Aib warna orange yang dikendarai oleh 2 orang, kemudian satu unit kendaraan R2. Padahal udah jelas-jelas nih ya, udah jelas-jelas dikendarai oleh 2 orang. Aib itu berbohong. Satu kendaraan R2 merek Suzuki Satria 2
warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang dan 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, yang mana 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan R2 merek Yamaha Sion warna biru muda melintas di warung tempat saksi membeli minuman dan rokok. Wah, iya benar, ini kesaksian Aep. Saudara DD untuk pulang dan mengatakan pulang dek. Setelah itu saksi langsung menghidupkan motor yang saksi mengendarai menuju tempat cucian mobil di tempat saksi bekerja. Dan saat itu berpapasan dengan 4 motor yang mengejar 1 orang laki-laki, 1 orang perempuan yang mengendarai 1 unit kendaraan merek Yamaha Sion warna biru muda tersebut. Dan parah sih ini ya guys, masih mempercayai kesaksian Aep di tengah jalan, tepatnya di perbatasan Sekolah Man 2 Cirebon dengan SMP Negeri 11 Cirebon, dan setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya. Bahwa pada saat melintas di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon melihat pelaku termasuk salah satunya Peggy. Wah, ngarang. Bahwa saksi mengenal beberapa foto-foto pelaku yang ditunjukkan penyidik. Bahwa saksi membenarkan foto yang ditunjukkan oleh penyidik adalah saudara Peggy Setiawan yang merupakan salah satu pelaku. Ditunjukkan Facebook atas nama akun Peggy Setiawan yang di dalamnya terdapat gambar motor smash warna pink, dan saksi membenarkan pada malam kejadian tersebut motor smash warna pink berada di tempat kejadian. Dulu pernah mengatakan kalau si Dani sama si Andi adalah fiktif. Iya tapi benar. tadi diangkat. Itu satu. Diulas lagi. Diulas. Peran-perannya. Saya pertanyakan juga. Pada tanggal 21 klien kami dijadikan tersangka. Mereka mengatakan tanggal 21 gelar perkara. Sementara Perkap Kapolri sebelum gelar perkara seharusnya kalau bukan tertangkap tangan harus dipanggil sebagai saksi. Karena DPO yang dikatakan mereka pada tahun 2016 itu bukan Peggy Setiawan, itu adalah Peggy Peron. Nah, itu loh. Ini menjadi benar. Oke, kita dengar. Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo, Hormat Jenderal, mohon maaf, menurut saya tidak perlu juga menunggu tindakan dari Bapak Presiden. Kalau memang Bapak merasa nggak mampu mengatasi persoalan seperti ini, kan Bapak bisa mundur secara baik-baik, kan lebih terhormat, Pak. Bapak kan Kapolri, orang terhormat, tahu diri kalau tidak mampu mundur, Pak. Berikan kesempatan kepada sosok Polri yang bisa lebih tegas mengatasi persoalan penegakan hukum yang seperti ini. Agar masyarakat merasa puas dengan adanya institusi Polri, agar masyarakat merasa cinta kepada institusi Polri, agar masyarakat melihat aparat penegak hukum Polri itu sebagai pahlawan, merasa terlindungi dengan kehadiran aparat Polri, merasa keadilan telah mendekat ketika melihat sosok menggunakan seragam Polri. Kan itu maksud saya, Pak. Jadi tidak perlu menunggu ketegasan dari Presiden. Kalau Bapak sendiri secara pribadi merasa tidak mampu mengatasi persoalan seperti ini, Pak, berikan kesempatan untuk sosok-sosok Polri yang lebih bisa mengurai segala benang kusut terkait penegakan hukum negeri. Kasihan, Pak, rakyat yang dibuat menderita, rakyat yang dibuat resah dengan kondisi seperti ini. Sidang Peggy Setiawan buat Bapak Jokowi ya. Jika nanti kasus sidang Peggy Setiawan ini dimenangkan oleh pihak Peggy Setiawan, saya minta ya Bapak Presiden copot orang-orang kayak gini. Ya copot aja semuanya yang nggak becus kerja ya. Ngapain? Kapolda yang tidak bisa bekerja, Kapolda yang salah menggunakan jabatan. Kalau Kapolri juga kurang tegas, sebab kenapa? Sudah harus mencoreng dipertanyakan. nama Indonesia, sudah mencoreng nama kepolisian di Indonesia. Bahkan rakyat Indonesia merasa malu punya Kapolda kayak gini nih ya. Itu suara kami, Bapak Jokowi. Dengar, Bapak Jokowi, jangan tidur, jangan berak saja, jangan mandi, jangan makan saja. Dengar itu Bapak Jokowi, aku ngomong gini Pak Jokowi. Sebenarnya ini masalah Kapolri. Kami tidak punya. Presiden nggak usah turun tangan kalau enggak kayak gini nih ya. Yang salah tangkap, yang selalu menggunakan salah jabatannya ya. Rakyat menuntut kalau memang sidang Peggy ini dimenangkan oleh Peggy Setiawan, copot Kapolda Jabar ini ya. Kapolri sekalipun lah ya, kalau nggak bertindak tegas. Ya Pak Jokowi ya, jangan tidur saja, jangan merem. Bapak Jokowi itu harus melek, ya. Itu aja permintaan kami. Dan buat jaksa penuntut itu ya, itu saja. Itu saja. Nggak boleh ngomong. Kalau ada Kapolda ini
copot saja jika memang terbukti salah dalam sidang Peggy, menang dan tuntut semua kerugian materi dari segala yang diperbuat oleh mereka yang dilakukan sampai Peggy Setiawan. Copot kalau mereka tersalah. Pak Pasren ini kan didatangi oleh keluarga para terpidana. Ya kami tidak percaya lagi. Itu siapa namanya yang perempuan tadi ya? Gitu. Maka kami melihatnya ini tim pencari fulus. Tim pencari fulus. Tim pencari fulus ya, benar. Tim pencari fakta ya, mengambil kelemahan-kelemahan dari orang yang saat ini sedang mencari keadilan, kemudian dicari kesalahannya, itu mohon maaf, itu berarti menakut-nakuti ya, atau ya, mencoba ya, menghalang-halangi orang yang lagi bersuara untuk mencari keadilan. Ya. Jadi itu namanya bukan tim pencari fakta. Kalau tim pencari fakta itu ya harus dua sisi. Silakan kalau memang mau diambil ada obstruction of justice ya dari orang yang selama ini lagi menyuarakan kebenaran, silakan. Tetapi juga harus digali juga, dicatat juga sisi lainnya bahwa mereka juga pernah dianiaya, pernah disiksa oleh oknum polisi pada saat penangkapan. Kan itu menurut keterangan para terpidana kan gitu. Itu juga dicatat biar imbang, biar adil gitu. Kemudian yang kedua, benar. Ya, akhirnya beredar ya bahwa Ibu Elsa Pitra Pak Rasman ini menjadi kuasa hukumnya Pak RT Abdul Pasren. Yang selama ini Pak RT Abdul Pasren dinilai oleh para terpidana yang ditangkap yang saat itu merasa tidur di rumahnya tidak diakui. Artinya gara-gara keterangan Pak RT yang dalam persidangan tidak mengakui bahwa mereka sedang tidur di rumah Pak RT pada saat kejadian, gara-gara tidak diakui oleh Pak RT, maka akhirnya divonis bersalah. Jadi seolah-olah berada di TKP karena tidak diakui tidur di rumah Pak RT-nya. Dan Pak RT itu sedang dilaporkan. Ternyata tim pencari fakta itulah yang sekarang jadi pengacaranya. Surat kuasanya beredar. Ibu Elsa, ya. Pitra, Rasman. Lah, kemarin tim pencari fakta independen, sekarang malah ya, membela RT jadi penasihat hukumnya Pak Abdul Pasren, Pak RT yang memang lagi dicari-cari karena diduga Pak RT ini memberikan kesaksian palsu dibandingkan dengan kesaksian banyak orang-orang yang tidur di rumah Pak RT seperti Okta, Pram, Teguh kan itu, dan para terpidana lainnya kan, ada 5 terpidana lainnya. Nah ini jadi akhirnya ketahuan lah, kok jadinya membela orang yang diduga memberikan kesaksian palsu. Nah harusnya kalau tim pencari fakta konsen dong kan? Iya benar. Berada di tengah-tengah. Semuanya dilaporkan kepada Bapak Kapolri selaku masyarakat yang punya inisiatif untuk menyampaikan fakta-fakta yang sebenarnya. Harusnya itu. Tetapi dengan jadi kuasa hukumnya Pak RT, Pak Abdul Pasren, akhirnya ya kami tidak percaya lagi itu pencari fakta gitu. Maka kami melihatnya ini tim pencari fulus. Pencari fulus, benar. Jadi ya kemarin menjadi tim pencari fakta, tapi sekarang kok menjadi tim mencari fulus ya. Tetapi ya apa yang kita akan sampaikan di sini ya guys, memang benar sekali ya kan. Kalau memang benar ya Andi dan siapa namanya tadi ya kan, Dani adalah fiktif, kenapa di persidangan dibacakan menurut Andi dan siapa namanya tadi, Andi dan Dani. Aku pun ikut ketawa ketika tim kuasa hukumnya Peggy juga ikut ketawa ya, ketawa lucu gitu ya kan. Masa kan sudah dinyatakan fiktif ya kan, kenapa dibacakan menurut Andi dan Dani ya kan? Kan ini lucu ya kan, aneh. Tapi benar juga kata abang kita tadi, sebenarnya kasus ini nggak usah kita tuntut presiden ya kan. Nih Kapolri kalau tidak bisa bertindak tegas ya memang Anda harus mundur gitu ya kan. Anda harus mundur, kasih kesempatan untuk orang yang lain. Masih ada yang mungkin lebih tegas ya kan daripada Anda ya, Lestio Sigit ya kayak. Kalau Anda tidak bisa kerja ataupun tidak bisa tegas untuk mengatakan ataupun suruh ungkap yang sebenarnya, ya Anda harus mundur juga. Ngapain
presiden terlalu tinggi untuk mengatasi kasus ini, ya kan? Masa kalau Anda mengharapkan presiden turun tangan, terus kerja Anda apa gitu ya kan? Aduh. Gila lah ya kan. Tapi guys, aku kok semakin yakin ya kan bahwa Peggy ya Setiawan pasti akan bebas. Karena yang dibacakan juga ya kan, yang dibacakan juga oleh kuasa hukum Polda Jabar ini ya kan, keterangan Aep ya kan. Ya keterangan Aep ya begitu ya kan, dilempari batu dan dikejar ya kan. Dan di situ Liga Akbar juga pernah buat BAP seperti itu. Tapi bukan Liga Akbar yang buat ya kan, sudah ada, tiba-tiba sudah ada BAP yang seperti itu. Ya, Liga Akbar melihat dan melempari batu. Tetapi sekarang Liga Akbar muncul dan membantah itu, ya kan? Karena Liga Akbar sebenarnya tidak pernah melihat apapun, ya kan? Meskipun temannya Engki. Nah, ini kan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dan kita melihat kuasa hukum Peggy kok aku ngerasa pasti akan menang, ya kan? Ketika kuasa hukum Peggy menang nanti, maka ya ini orang-orang yang tidak becus kerja ini ya, polisi-polisi yang tidak becus kerja yang di Polda Jabar ini ya dicopot-copotin aja ya kan, seperti Ibtu Rudiana juga. Waduh. Yang parah nih guys, semakin seru juga nih ya kan. Kita tunggu hasilnya nanti dan aku sudah memang nggak sabar ya guys untuk menunggu hasilnya dan menunggu Peggy bebas. Dan semoga setelah Peggy bebas ya dan teman-teman Saka yang lainnya ya, dan kita lagi menunggu Peggy bebas dan kita ingin mendengar kesaksian Peggy juga. Dan mesti nanti kalau sudah Peggy bebas, pasti banyak YouTuber-YouTuber yang akan mengundang Peggy ke podcast. Dan semoga itu menjadi lumbung rezeki untuk Peggy. Ya hikmah dari semua ini ya kan. Insya Allah ya kan guys. Dan oke guys, apa pendapat Anda tentang video ataupun komentar-komentar ataupun aksi-aksi kocak ya kan? Daripada tim kuasa hukum Peggy yang ketawa ya kan, aku pun ikut ketawa ya kan, lucu ya, yang sudah fiktif kok dibacakan lagi ya kan. Oke guys, sekian, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.